Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, tugas besar struktur baja kelas A tahun ajaran 2021-2022 yang beranggotakan oleh Alfian Soleh Wicaksono, Arifia Zahra, Muhammad Amar, dan juga saya sendiri Sultan Farid Fatah. Sebelumnya sekali lagi perkenalkan, saya Sultan Farid Fatah, mahasiswa tahun ajaran 2019 untuk mata kuliah struktur baja kelas A. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, saya Muhammad Amar Fadil Atfar dengan nomor NIM 19444007 TK 49203. Perkenalkan, nama saya Arifia Zahra Keanu. Ya, halo semua. Perkenalkan, nama saya Alfian Soleh Wicaksono. Oke, kemudian kita akan berlanjut kepada tahap pertama, yaitu survei lokasi. Lokasi yang kami gunakan ialah Abnormal Coffee Roasters yang bertepatan di Jalan Kaliurang, kilometer 5,6, Manggung Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini beberapa dokumentasi dari lokasi yang kami ambil. Dan ini beberapa foto dari profil baja yang digunakan pada kafe tersebut. Setelah survei lokasi, kelompok kami berlanjut dengan menggambar denah dan juga potongan. Aplikasi yang kami gunakan dalam menggambar denah dan potongan ini ialah AutoCAD, di mana ini adalah gambar denah dari abnormal, baik lantai 1 maupun lantai 2. Oke, selanjutnya ini ada gambar potongan memanjang dari denah yang sudah ada sebelumnya, dan juga ini sudah dilengkapi dengan keterangan profil baja yang digunakan pada setiap daerah di kafe tersebut. Oke, dan ini adalah potongan profil baja dari beberapa profil baja yang kami gambar sebagai contoh. Ada ukuran 250 dikali 125 dan juga ukuran 300 dikali 300. Baik, setelah kami survei lokasi dan juga menggambar menggunakan AutoCAD, kami berlanjut dengan pemodelan menggunakan aplikasi SAP 2000. Ini merupakan flowchart langkah-langkah kami ketika menyusun tugas besar ini, di mana setelah survei lokasi, kami menggambar denah dan juga potongan, kemudian pemodelan SAP 2000, selanjutnya menganalisis manual kolom, kemudian analisis manual balok, dan juga analisis manual sambungan, dan juga berlanjut kepada kesimpulan. Oke, pertama-tama ketika membuka SAP 2000, kita klik new model, kemudian milih set unit, 2 dimensi frame, kemudian set portal dimensi, dan juga edit grid. Dan kita diminta untuk mengisi beberapa form kosong, di mana number of stories kita isi dengan jumlah lantai dari lokasi yang kita pilih. Kemudian story height adalah ketinggian per lantai dari lokasi yang kita pilih. Kemudian number of base kita isi 5 dan juga bay width kita isi 4. Kemudian untuk beams dan juga columns dibiarkan saja agar by default. Selanjutnya kita beralih ke define material, di mana baja yang kita gunakan ialah jenis baja BJ41 dengan tegangan putus minimum sebesar 410 megapascal, kemudian tegangan nilai minimumnya 250 megapascal dan juga peragangan minimumnya 18%. Kami mengacu pada SMI 031729 tahun 2002. Kemudian define section properties, di mana ini merupakan tabel ukuran profil baja yang ada, dan kami memberikan warna kepada profil baja yang digunakan pada lokasi yang kami pilih, di mana ada profil baja ukuran 250 x 125, kemudian ada profil baja ukuran 300 x 200,
300 kali 300 maksud saya, dan juga profil baja 400 dikali 200. Selanjutnya ialah define section properties, di mana ini diisi sesuai dengan tabel yang ada sebelumnya. Untuk section name diisi sesuai dengan baja yang ada, ukuran baja yang ada. Kemudian outside height diisi ketinggian, top line width diisi lebar, hingga seterusnya. Kemudian kita berlanjut kepada draw frame dan juga restraints, di mana ini digambar secara manual di aplikasi SAP 2000 dan juga ditambahkan keterangan akan profil baja yang digunakan di tempat-tempatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu untuk langkah selanjutnya di 3.6 di sini kita mendefine load patterns dan juga load combo. Yang dimana load patterns di sini terdiri dari 4 elemen, dimana ADL, dead load, ADL super dead load, ADL dead load, live load, LL, dan terakhir itu beban gempa begitu. Yang dimana seperti terlihat pada gambar di kiri atas, yang dimana di sini saya laserkan. Lalu untuk load combination di sini terdiri dari 5 combination yang berada di panduan, diambil dari panduan, yang dimana load combination pertama 1 plus 1D plus 1 ADL plus 0,3 L, lalu yang kedua, kombinasi yang kedua adalah 1,2 D plus AD, tutup kurung 1,6 L, lalu yang kombinasi yang ketiga adalah 1,4 L, lalu kombinasi yang keempat di sini dimasukkan gempanya, yaitu 1,2 D plus 1,2 AD plus 1 E, lalu kombinasi yang terakhir adalah 1 D plus 1 L gitu. Lalu untuk setelah kita mendefine load patterns dan juga load combination, di sini kita mengassign seberapa banyak sih load yang kita ingin masukkan begitu. Di sini kita cari dari yang pertama adalah beban matinya. Beban mati di sini terlihat di lantai 1 dan lantai 2 sesuai yang sudah disebutkan di sebelumnya, dengan lantai 1 dengan BJ41 UF 300 kali 300, lalu juga untuk beban baloknya BJ41 juga dengan profil 400 kali 200 IWF. Lalu untuk lantai 2-nya di sini kolom dan baloknya sama, 250 kali 125 dengan profil IWF juga, dengan BJ41 juga. Lalu dari masing-masing ini dicari begitu, seberapa banyak sih beban kolom yang ada di lantai 1, beban balok yang ada di lantai 1, dengan cara untuk kolom sendiri di sini dikalikan dari masing-masingnya, dari berat jenis baja dikali luas penampang dan juga dikali panjang kolom dan juga jumlah kolom begitu. Lalu untuk baloknya sendiri di sini dikali juga untuk beban merata balok di sini, untuk pemanjangnya yang akan di-assign itu berat jenis balok dikali luas penampangnya. Lalu untuk supaya menjadi beban titik, beban totalnya di sini kita coba cari tahu beban meratanya dikali dengan jumlah bentangnya, panjang bentangnya yaitu 20 meter. Sama seperti di lantai 1, di lantai 2 kita assign masing-masingnya seperti rumus yang ada di lantai 1. Lalu untuk komponen beban matinya di sini, beban mati tambahan yang diambil dari beban plat lantai dan beban MEP di situ. Dengan beban plat lantai sendiri di sini kita cari dengan lebar tributary area, seperti yang sudah tergambarkan pada denah pada slide-slide sebelumnya, di mana di sini didapatkan bahwa beban mati platnya sekitar 19,44 dan untuk beban atapnya sendiri di lantai 2 didapatkan sekitar 0,81 begitu. Lalu untuk beban MEP di lantai 1 di sini kita dapatkan 10,125 kN per meter, dan untuk lantai 2 sendiri di sini kita dapatkan 10,125 sama seperti lantai 1 untuk beban MEP-nya kN per meter. Lalu untuk beban live load-nya sendiri di sini kita dapatkan juga beban hidup yang diambil dari SNI, SNI pembebanan begitu. Kita dapatkan bahwa lebar beban hidupnya dikali dengan lebar tributary area-nya, sama seperti lebar tributary area yang diambil pada ADL. Kita dapatkan bahwa untuk beban hidupnya sekitar 32,33 kN per meter untuk lantai 1, dan untuk lantai 2 sendiri 0 karena tidak ada beban hidup yang bekerja pada lantai 2 begitu. Lalu untuk beban gempanya di sini seperti pada panduan, di mana untuk lantai 1 memiliki faktor gempa 0,1 dan lantai 2 faktor gempa 0,15 begitu. Dan ini dikalikan untuk faktor gempa dikali dengan beban dead-nya, dead dengan super dead-nya begitu, dan didapatkan sekitar 64,42 dan juga 34,62
arah horizontal begitu untuk assign load-nya. Lalu begini untuk rekapannya yang akan diassign ke dalam dimasukkan ke dalam sub 2000-nya dengan lantai 1 dan lantai 2 dengan masing-masing left load, dead load, ADL dan juga EE-nya. Lalu setelah diassign di sini kita coba perbandingkan begitu antara lantai 1, lantai 2 dan kita coba totalkan beban-bebannya yang kita dapatkan dengan perbandingan di sub begitu. Di sini kita coba bandingkan yang dimana di 1,2 D plus ADL plus 1,6 L ini didapatkan paling besar begitu untuk pembebanan totalnya sekitar 2060,73 dalam hitungan manual, dan di sub itu sekitar 2056,32 kilonewton begitu, dengan error sekitar 0,21% dengan cukup kecil begitu, dengan sehingga diambil untuk analis berikutnya dengan kombinasi pembebanan 1,2 D ADL plus 1,6 LL. Untuk yang lain-lainnya di sini kita dapatkan 1,4 LL dengan error sekitar 0,00% cukup teliti. Lalu untuk yang ketiga di sini 1D plus 1 LL dengan error 0,53, untuk 1D plus AD plus 0,3 L di sini minus 2,83%. Lalu untuk pembebanan yang terakhir 1,2 D plus 1,2 ADL plus 1 E di sini cukup besar 9,93%. Begitu untuk rekapannya. Lalu ini adalah contoh assign load-nya, di mana untuk contoh ASD-nya dengan super dead-nya itu di lantai 1 ini kita coba 29, dan juga untuk lantai 2-nya 10,94 kN per meter gitu. Lalu untuk live load-nya di sini di lantai 1 saja, dan juga untuk assign load gempanya kita bebankan pada pertemuan antara lantai 1 dengan lantai 2 juga, kolom lantai 1 dengan lantai 2 dan juga di atap begitu. Lalu kita run di tahap terakhir, kita coba run, dan untuk pembebanan yang 1,2 D plus 1,6 LL kurang lebih seperti ini, 1,4 LL kurang lebih seperti ini, 1D plus 1 LL kurang lebih, untuk SFD dan BMD-nya juga seperti ini, D plus AD plus 0,3 LL-nya juga kurang lebih sama. Dan terakhir kita juga selain mencoba melihat SFD, BMD juga kita coba run untuk lihat apakah batang ini cukup kuat begitu menahan beban yang bekerja. Di sini kita dengan profil-profil yang kita coba hitung sebelumnya begitu di dimensi pada survei lapangan begitu. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk PM rasionya untuk masing-masing kolom, setiap kolom masih di bawah 1, yang artinya masih aman. Mungkin untuk tanda merah, warna merah seperti ini ada faktor yang dimana kesalahan warna atau seperti apa mungkin untuk pewarnaan mungkin, tapi untuk hasil semuanya kurang lebih. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menganalisis kolom. Berikut adalah beberapa step dari analisis kolom. Yang pertama yaitu menentukan spesifikasi profil kolom dan mutu baja dari kolom yang dipilih untuk dianalisis. Yang kedua yaitu menganalisis kuat tekannya atau PN. Yang ketiga yaitu menganalisis kuat lenturnya atau MN. Yang keempat adalah menganalisis kuat geser atau VN. Yang kelima adalah membandingkan dengan PU, MU, dan VU dari sub. Dan yang keenam adalah menganalisis faktor amplifikasi. Berikut adalah kolom yang dipilih. Selanjutnya adalah kita menentukan profil dan mutu baja dari kolom yang dipilih. Untuk profilnya, yaitu seperti ini, dapat dilihat dari spesifikasi profil baja IWF, dan mutu bajanya yaitu kami menggunakan BJ41 dengan FY 250 MPa, FU 410 MPa, dengan E yang 200.000 MPa, G-nya yaitu 77.200 MPa yang didapat dari modulus elastisitas geser baja
dan ceweknya adalah gini yang dicari oleh rumus ini. Cewek sama dengan IY dikali H0 kuadrat per 4 dengan H0 sebesar 241 cm. Lalu setelah itu kita mengambil kombinasi beban 1,2 DL ditambah DL ditambah 1,6 LL dari sub. Dari sub jadi kita mendapatkan bahwa P ultimate, V ultimate, dan M ultimate adalah sebesar sekian. Ini hasil yang didapat dari sub. Yang nantinya akan dibandingkan dengan hasil maksimum yang kita dapatkan. Lalu, step kedua adalah kita menghitung kuat tekan. Untuk kuat tekan, keadaan batasnya adalah flexural buckling dan torsional buckling. Lalu setelah itu kita mengecek langsingan dari profil yang digunakan. Didapat gamma F, gamma W, dan gamma RF, dan gamma RW, gamma PF, dan gamma PW. Gamma RF dan gamma RW adalah untuk membandingkan dengan gamma F dan gamma W-nya untuk mengetahui bahwa kolom tersebut langsing atau tidak langsing, dan digunakan rumus sebagai berikut. Untuk gamma PF dan gamma PW adalah untuk mengetahui bahwa kolom tersebut kompak atau tidak kompak. Dan untuk gamma P digunakan rumus sebagai berikut. Lalu setelah itu kita mengecek apakah profil tersebut elastis atau tidak. Jadi dari sini kita sudah didapatkan K dari perhitungan, yaitu kita dapat 0,6, LB yaitu panjang kolom yaitu 350 cm, HL yaitu K dikali L yaitu 0,6 dikali 350 cm, dan didapatkan 210, KLY sama, dan R minimal didapatkan dari spesifikasi profil baja, yaitu didapat di sini 10,3 cm, dan lambda adalah KL per R. Jadi 0,6 dikali 350 dibagi R minimal yaitu 10,3 dan didapatkan hasil 20,3. Lalu di sini ada juga lambda batas yaitu yang didapatkan dari rumus 4,71 akar E per Fy dengan E sama dengan 200.000 MPa dan Fy sama dengan 250 MPa. Dari sini karena lambdanya lebih kecil daripada lambda batas, maka kita mendapatkan jenis tekuknya yaitu adalah tekuk non-elastis. Lalu setelah itu kita menghitung flexural buckling strength. Dari flexural buckling strength ini, kita menghitung Fe dan FCR. Fe-nya mengambil dari rumus ini yaitu pi kuadrat E per LC per R. LC itu adalah KL, jadi ini dapat diubah dengan gamma kuadrat. Berarti ini rumus ini disederhanakan dapat dikatakan sebagai pi kuadrat E per gamma kuadrat. Dan didapatkan hasil sekitar 4000 MPa. Nah, karena untuk mencari FCR-nya, karena tadi lambdanya lebih kecil daripada lambda batas, dan tekuknya adalah non-elastis, maka rumus FCR yang digunakan adalah 0,658 dipangkatkan dengan Fy per Fe dikali Fy, dan didapatkan di sini sebesar 244 MPa. Setelah flexural buckling strength, kita juga menghitung torsional buckling strength. Variabel yang dicari sama seperti tadi yaitu Fe dan FCR. Untuk torsional buckling strength, rumus Fe yang digunakan adalah ini, pi kuadrat kali E dikali cewek sebelumnya sudah kita cari, dibagi LCZ kuadrat ditambah GJ dikali 1 per IX tambah IY. Lalu didapat Fe sebesar 592 MPa, dan sama seperti tadi, karena lambdanya untuk mencari FCR, karena lambdanya itu lebih kurang daripada lambda batas, maka digunakan rumus FCR yang sama seperti tadi, yaitu 0,658 dipangkatkan dengan Fy per Fe
dikali dengan Fy. Lalu di sini didapatkan FCR sebesar 200 MPa. Lalu dari FCR yang sudah kita dapatkan, dari situ kita dapat menghitung kuat tekannya dengan rumus yaitu PN sama dengan FCR dikali AG karena kita termasuk tekuk non-elastis dan penampang tidak langsing. Lalu dari sini didapatkan V-nya, V PNC yaitu sebesar 801 kN, yaitu dan V PNT sebesar 686 kN. PNC adalah yang fleksural dan PNT adalah yang torsional. Dan di sini kita mengambil V-nya yaitu faktor reduksinya sebesar 0,9. Lalu dari kedua kuat tekan fleksural dan torsional tersebut, kita mengambil PN yang paling kecil, yaitu didapatkan PN paling kecil sebesar 686 kN. Lalu hasil dari PN tersebut kita bandingkan dengan hasil dari SAP. Dari SAP itu didapatkan hasil PN sebesar 819,45 kN dan didapat error sebesar 16%. Setelah kuat tekan, kita akan menghitung kuat lentur. Dan keadaan batasnya yang digunakan adalah yielding, yaitu pelelehan, dan lateral torsional buckling. Yang pertama kita menghitung yieldingnya. Di sini kita meninjau yielding atau pelelehannya. Dengan rumus ini, Mn sama dengan Mp sama dengan Fy dikali Zx untuk Mpx. Dan di sini Mpx-nya didapatkan sebesar 87 kN, Mpy-nya didapatkan sebesar 18 kN, dan kita mengambil yang paling besar, yaitu Mp sama dengan 87 kN. Setelah yielding, kita menghitung juga lateral torsional buckling-nya, LTB. Pertama itu kita mencari C dengan rumus yaitu 12,5 dari momen maksimal dibagi dengan 2,5 momen maksimal ditambah 3 MA tambah 4 MB tambah 3 MC dengan momen maksimal adalah MA adalah momen pada titik seperempat dari kolom, MB adalah momen pada titik tengah dari kolom, dan MC adalah momen pada titik 3/4 dari kolom. Dari sini didapatkan beberapa variabel, yaitu pertama LB. LB itu adalah panjang kolom, yaitu sebesar 3.500 mm, dan LP dapat dicari dengan rumus ini, yaitu 1,76 dikali RY akar E per FY. Dan didapatkan sebesar 1412 mm. RTS-nya didapatkan dari sini, yaitu RTS kuadrat sama dengan IE dikali H0 per 2 SX. Momen max-nya yaitu didapatkan dari SAP, yaitu sebesar 16,89 kN. MA, MB, MC juga didapatkan dari SAP, yaitu MA sebesar 9 kN, MB sebesar 1,7 kN, dan MC sebesar 5,8 kN. Lalu C yang barusan dicari dengan rumus pada slide sebelumnya, didapatkan C sebesar 2,23. Lalu LR didapat dari rumus ini, 1,9 dikali RTS dikali E per 0,7 FY akar JC per SX dikali H0 ditambah akar dari JC per SX H0 kuadrat ditambah 6,76 dalam kurung 0,7 dikali Fy per E kuadrat. Didapatkan LR sebesar 9277 mm. Lalu di sini kita mengecek antara LP, LB, dan LR, dan didapatkan hasil bahwa LP lebih kecil dari LB, lebih kecil dari LR. Maka dari itu, kita menggunakan rumus MN yang ini, yaitu MN sama dengan CB dikali MN dikurang 0,7 FY dikali SX dikali lagi dengan LB min LP per LR min LP dalam kurung. Dan didapatkan hasil MN sebesar 144 kN. Yaitu didapatkan hasil MN sebesar 144 kN/m. Lalu selanjutnya adalah kita membandingkan hasil momen yang didapatkan dengan hitungan manual dengan momen dari hitungan SAP.
Di sini kita sudah mendapatkan MP yang dari yielding sebesar 87 kilonewton-meter, dan kita juga sudah mendapatkan momen dari lateral torsional buckling yaitu sebesar 144 kilonewton-meter. Kita memakai momen yang paling kecil yaitu yang didapat dari momen yielding yaitu sebesar 87,9 kilonewton-meter. Dan dari sini momen yang dipakai itu kita kalikan dengan faktor reduksi dan didapatkan sebesar 79,169 kilonewton-meter, dan momen dari sub yang didapat juga sebesar 79,169 kilonewton-meter dan didapat error sebesar 0%. Selanjutnya yaitu kita menghitung kuat geser. Karena sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa kolom kita adalah kolom tidak langsing, jadi dapat langsung VN-nya dihitung dengan rumus VN sama dengan 0,6 dikali FY dikali AW dikali CV1. Dengan CV-nya atau VV-nya sama dengan 1 karena kolom kami sudah memasuki persyaratan yang ini. Lalu dari sini kita punya VV yaitu 1, AW yaitu luas dari badan atau webnya sebesar 1392 mm², dan lalu didapatkan VVN-nya sebesar 208,8 kN dan VVN dari subnya sebesar 202,5 kN. Lalu di sini didapat error sebesar 3%. Setelah kita mengecek PN, MN, dan VN-nya, setelah itu kita membandingkan dengan hasil PU, MU, VU dari subnya. Jika kapasitas ultimate lebih kecil daripada kapasitas maksimal, maka kolom aman. Di sini sudah ada rekapitulasi dari kapasitas kolom lantai 2. PU-nya sebesar 26,6, aman. MU sebesar 8,6, aman. Dan VU sebesar 16,89, aman. Maka dapat disimpulkan bahwa kolom lantai 2 atau kolom yang telah dianalisis adalah aman dari kuat tekan, kuat lentur, dan kuat geser. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung faktor amplifikasi kolom tidak bergoyang. Yang pertama kita menghitung faktor implikasi kolom tidak bergoyang dan didapatkan B1 sebesar 1,0049, yang lalu kita menghitung faktor implikasi kolom bergoyang, didapatkan B2 sebesar 1,00049 sama dengan B1. Lalu kita menghitung beban aksial terimplifikasi dengan rumus PR yaitu sama dengan PNT ditambah B2 dikali PLT dan didapatkan PR sebesar 17.000 Newton. Lalu kita menghitung momen total terimplifikasi dengan rumus MU atau MR sebesar sama dengan B1 dikali MNT ditambah B2 dikali MLT dengan didapatkan hasil MR yaitu sebesar 158 juta Newton milimeter. Baik, untuk yang tahap kelima kita menganalisis balok dengan tahap pertama di sini kita mulai mencoba dengan pemilihan batang. Ya, untuk di sub sendiri di sini di objek 14 dan untuk di asumsi denah kita atau potongan kita itu ada pada batang AD begitu, dan terletak batangnya pada yang berwarna merah ini. Setelah itu dengan mengambil batang objek 14 tersebut kita coba detailkan begitu input datanya dengan profil batang IWF 250, 125, 69 dengan TF9, TW 6 mm, lalu panjang dengan panjang bentangnya sekitar 4 meter, dengan luas penampangnya juga kita masukkan inersia, momen inersia, radius girasi, dan lain-lainnya kita samakan begitu dengan yang ada pada sub, dan kita coba bandingkan juga perhitungannya dengan yang ada di SNI begitu.
Lalu untuk mutu baja sendiri kita coba inputkan juga dengan BJ41 dengan E200.000 MPa, FY-nya 250 dan juga FU-nya 410 MPa. Lalu untuk identifikasi batang beam sendiri, di sini kita coba lihat kekompakannya. Begitu kita coba analisis pada sayap dan juga pada webnya atau badannya. Untuk flange sendiri kita coba cari dari B per TF, di sini kita dapatkan 6,945. Lalu untuk gamma P1 di sini 0,38 SQ akar dari E per FY didapatkan 10,74 dan juga sigma R1 28,28 begitu. Lalu dari hasil ini kita coba lihat bahwa B per TF itu kurang dari gamma P1 yang dimana artinya adalah batang ini kompak pada flange-nya. Dan untuk WP sendiri sama, kita coba cari B per TW didapatkan 38,67 dan untuk gamma P2 106,34 dengan rumus adalah 3,76 kali akar dari E per FY. Dan untuk sigma R2-nya sendiri sama dengan 5,7 kali akar per FY-nya juga. Dapatkan hasil sekitar 161,22 yang kita coba analisis kekompakannya. Didapatkan bahwa B per TW 38,67 kurang dari 106,34 atau kurang dari gamma P2 begitu, yang artinya profil ini kompak untuk sayap dan juga badannya begitu. Lalu dari hasil kekompakan itu kelangsingan sayapnya, kelangsingan sayap dan juga kelangsingan badannya, kita coba cari bagaimana cara menganalisis selanjutnya kelenturannya menggunakan pasal yang mana. Di sini didapatkan pasal F2 dengan kelangsingan sayap kompak dan kelangsingan badan kompak begitu. Dan setelah itu kita menggunakan F2 dengan sumber SNI, kita gunakan SNI 1729 2020. Lalu untuk kapasitas lenturnya pada SNI 1729 ini pada pasal F2 yang sebelumnya dijelaskan, kita gunakan F2, pasal F2 pada kekuatan lentur nominal atau MN kita harus menggunakan nilai terendah dari dua batas, yaitu keadaan batas leleh atau momen plastis atau dengan pada tekuk torsi lateral, yang dimana untuk leleh sendiri di sini kita gunakan rumus yang ada di SNI juga, MN sama dengan MP kali FY sama dengan FY kali ZX gitu. Dengan MNX sendiri karena kita menganalisis dua dimensi, di sini kita lihat bahwa rumusnya adalah 250 MPa FY kali ZX 351 861 mm3 gitu. Dan dia dapatkan hasil yaitu sekitar 879,652 Nm atau sekitar 87,96 kN, yang dimana apabila difaktorkan lebih lanjut dengan faktor reduksi 0,9 87,96 sekitar 86-85 begitu. Lalu untuk torsi lateral di sini LB-nya karena kita ada pengaku, yang dimana pengaku pada terdapat dua pengaku yang dimana membagi ada 3 bagian. Oleh karena itu bentangnya dibagi menjadi 3 dengan panjang 133,33 mm. Dan untuk LP-nya sendiri ini 101,76 kali RY kali akar E per FY, yang dimana didapatkan itu sekitar adalah 1412,88, yang dimana untuk pasal A sendiri untuk torsi lateral, apabila keadaan LB kurang dari sama dengan LP, maka untuk keadaan batas tekuk torsi lateral ini diabaikan begitu. Oleh karena itu kita menggunakan MN itu sekitar 0,9 kali 87,96 kN atau 85 begitu. Lalu untuk selanjutnya kita mencoba menganalisis
balok terhadap kapasitas gesernya. Dengan rumus sendiri kita coba ambil dari SNI yang sama dengan sebelumnya, dengan Vn sama dengan 0,6 FY kali AW kali CV1, yang dimana FY adalah tegangan leleh minimum. Terus spesifikasi untuk tipe baja yang digunakan dengan satuan MPa. Lalu untuk AW sendiri adalah luas badan tebal keseluruhan dikalikan tebal badan, begitu, dengan satuan milimeter persegi. Nah, untuk syarat tersendiri di sini kita ambil syarat pertama. Di syarat pertama sendiri untuk badan komponen struktur profil I gilas panas dengan H per TW kurang dari 2,24 akar FY. Kita coba lihat bahwa untuk syarat 1 sendiri kita memenuhi karena H per TW-nya kita dapatkan sekitar 41,667, dan untuk sisi kanannya itu sekitar 63,35, yang dimana artinya di sini memenuhi syarat pertama. Lalu kita coba analisis berapa kapasitas gesernya dengan rumus 0,6 FY kali AW kali CV1. Untuk masing-masingnya FY sendiri kita 250 MPa dan AW-nya sendiri adalah 250 dikurang 2 kali 9 per 6 sama dengan 1392 mm persegi. Lalu untuk CV sendiri di pasal 1A-nya pada pasal G2.1.A pada SNI 1729/2020 di sini didapatkan CV1 adalah 1. Dan untuk faktor reduksinya di sini adalah 1 juga, sehingga didapatkan Vn adalah 208,8 kN. Dan untuk dengan faktor reduksinya dikalikan tetap mendapatkan 208,8 kN. Lalu untuk rekapan di analisis baloknya di sini kita menggunakan 3 parameter: kuat lentur yang sudah dihitung sebelumnya dengan kuat gesernya juga. Lalu untuk yang terakhir di sini parameter lentukan kita gunakan notasi sigma kecil dengan satuan milimeter. Lalu untuk izinnya sendiri di sini diambil dengan membagi bentang panjang sekitar 4000 meter pada baloknya dibagi dengan faktor pembagi yaitu sekitar 360. 4000 dibagi 360 didapatkan 11,111 begitu. Dan untuk kuat lenturnya sendiri kita dapatkan sebelumnya yaitu sekitar 79,16, lalu kuat gesernya 208,8, dan kita coba bandingkan dengan nilai SAP-nya. Kita coba bandingkan dengan nilai error, kita coba lihat pada kuat lentur sekitar 0,00%, dan untuk kuat gesernya kita dapatkan 3,02%, cukup kecil juga. Dan untuk parameter lentutan di sini yang dimana untuk SAP-nya sendiri harus lebih kecil dibandingkan dengan izin yang kita coba cari sebelumnya. Yang dimana artinya dengan SAP didapatkan lentutan maksimal pada bentang objek 14 di sini adalah sekitar 1,50856 mm. Oleh karena itu lebih kecil dibandingkan 11,11, sehingga pada parameter ini diasumsikan aman begitu. Lalu ini kurang lebihnya untuk pengambilan SAP-nya. Untuk Pi kali Mn momen nominal didapatkan 79,169. Lalu untuk gesernya di sini sekitar 202,5, dan selanjutnya juga di sini untuk frame-nya untuk deflection maksimum di objek 14 dikombinasi 1,2 plus 1,6 L yaitu sekitar 1,50856 mm begitu kurang lebihnya. Ya, selanjutnya kita melakukan analisis sambungan. Ya, yang pertama kita mencari gaya geser ultimate, momen ultimate, dan gaya aksial ultimate. Untuk PU, VU, dan MU dapat kita cari di sub 2000. Di sini kita mencari di titik yang ditandai berwarna merah seperti ini. Kemudian menentukan material dan section properties dari baut yang akan digunakan. Di sini kita menggunakan jenis baut A325X M36 yang berarti diameter baut 36 mm, LC 50 mm, dan jumlah 8 buah. Di tabel berikut dinyatakan bahwa diameter baut 36 mm memiliki jarak tepi minimum 46 mm. Di sini kita menggunakan jarak tepi minimum 50 mm.
Kemudian menentukan material dan section properties plat ujung balok. Dengan jenis plat baja BJ41 dengan FY 250 megapaskal dan FU 410 megapascal dengan tinggi 400 mm dan lebar 200 mm dan lebar luasan tekan sebesar 150 mm dan TP tebal plat yaitu 12 mm. Kemudian menentukan letak garis netral. Di sini kita menentukan jarak vertikal baut dengan S 100 mm, 3dB 108 mm, dan jarak baut ke tepi 0,5 S sebesar 50 mm. Dengan syarat S kurang dari 3dB, maka ini setelah memenuhi syarat. Lalu kemudian dicari A, nilai A, B, dan C. Setelah itu dengan rumus ABC, maka dapat dicari nilai X yang memenuhi syarat, yaitu X yang dipakai sebesar 292,3 mm. Kemudian menentukan tegangan lentur yang terjadi. Dari rumus di atas, dapat dicari nilai tau 1, tau 3, dan tau 2 menggunakan prinsip perbandingan segitiga. Kemudian menentukan nilai tegangan putus atau FU yang digunakan. Yang pertama adalah tentukan nilai tegangan putus baut atau FUB, lalu kemudian nilai tegangan putus pelat atau FUP, lalu kemudian jika FUB lebih besar dari FUP, maka FU sama dengan FUP. Jika FUB kurang dari FUP, maka FU yang dipakai adalah FUB. Di sini yang dipakai FU adalah nilai dari FUP sebesar 410 megapascal. Kemudian menentukan gaya tarik maksimum baut, gaya yang dipikul baut teratas yang paling besar, atau TU. Di sini dicari sesuai persamaan seperti berikut, lalu kemudian tentukan gaya yang dipikul satu baut pada baris teratas atau TU1, dicari sesuai persamaan berikut. Kemudian, mencari kuat tarik rencana satu baut dengan rumus sebagai berikut. Lalu kemudian cek keamanan terhadap gaya tarik yang terjadi. Setelah itu, dicek efisiensi kekuatan tarik atau TU1 dibagi TD. Nah, untuk kekuatan nominal pengencang, di sini menggunakan tabel dengan baut grup A 325X tanpa ulir pada bidang geser mempunyai kekuatan tarik nominal atau FNT sebesar 620 megapascal dan kekuatan geser nominal dalam sambungan tipe tumpu sebesar 457 megapascal. Kemudian menentukan gaya geser baut. Yang pertama adalah tentukan gaya geser yang dipikul baut atau VU1. VU1 sama dengan PU dibagi N. Kemudian tentukan gaya geser rencana untuk satu baut, PD, dengan rumus sebagai berikut. Lalu cek keamanan terhadap gaya tarik yang terjadi. Apakah VU1 kurang atau sama dengan PD. Tentukan rasio gaya geser, yaitu VU1 dibagi VD. Dengan rasio yang didapat 0,05742 dan cek keamanan, yaitu aman. Kemudian, menentukan gaya tumpu baut. Yang pertama dilakukan adalah tentukan gaya geser yang dipikul keseluruhan baut, VU, didapatkan dari langkah sebelumnya. Kemudian, kuat tumpu rencana atau RD yang dihitung sesuai persamaan berikut. Oke, dari hasil ini didapatkan semua ketiga syarat ini aman. Dan rasio gaya tumpu, VU per sigma RD sama dengan 0,21. Kemudian kombinasi gaya tarik dan geser. Tentukan nilai parameter FRV dengan rumus VU1 dibagi AB, kemudian tentukan nilai tegangan tarik yang dimodifikasi mencakup efek tegangan geser, FNT sesuai persamaan berikut. Kemudian bandingkan nilai FNT dan F aksen NT. Jika FNT kurang dari F aksen NT, maka digunakan FNT, tarik lebih menentukan. Jika F aksen NT kurang atau sama dengan FNT, maka digunakan F aksen NT, kombinasi tarik geser lebih menentukan. Pada tahap ini digunakan FNT, tarik lebih menentukan. Kemudian yang terakhir ini adalah gambar dari detail sambungan.